Selamat pagi. Sekarang pukul 2.15 pagi. Saya sedang dapat shift malam ya. Saya bekerja di salah satu instansi dalam bidang perhotelan. Ya. Ya, hari ini cuacanya sejuk ya, saya nggak tahu. Cuacanya sejuk. Ya, tapi kalau siang anginnya kencang. Kencang tapi terik. Ya. Jadi saya berencana tahun ini pindah dari pulau ini. Ya, saya ingin fokuskan membuat bunker tersebut. Ya, dengan catatan setelah semuanya bisa bisa kita perhitungkan ya, berapa banyak yang harus dikeluarkan, apa saja. Setelah semuanya rapi, maka ya kita harus siap untuk pergi meninggalkan untuk tujuan yang lebih besar ya. Mencari tempat yang aman. Ya. Karena saya bilang tadi alasan saya ingin mempersiapkan semua ini karena saya yakin bahwa akan terjadi wabah ya. Mungkin kita sering melihat film itu zombie ya. Tapi sekali lagi zombie itu mau saya bilang itu manusia biasa gitu. Manusia biasa yang tidak terurus ya, akhirnya dia memangsa satu sama lain ya. Memangsanya secara brutal. Dia tidak menyerang dengan alat ya, karena sudah lelah mungkin akalnya berpikir sehingga dia hanya memangsa, menyerang secara brutal ya. Mungkin untuk yang menganggap ini sepele, ini aman ya, terlalu menggunakan rasionalitasnya, percayalah, rasionalitas itu punya batas kemampuan ya untuk menganalisis ya. Dia baik ya untuk mempersiapkan segalanya, dia bagus. Tapi lagi-lagi kita harus punya tujuan yang jelas ya. Kita harus punya tujuan yang jelas bahwa ketika sebuah krisis ya, bukan hanya krisis alam ya, tapi juga timbulnya suatu wabah ya, ini akan menjadi hal yang seru. Saya nggak bilang ini mengerikan, tapi itu seru asalkan Anda paham apa yang saya maksud gitu. Maksudnya ini menjadi sebuah hal yang akan diingat oleh sejarah ya. Ini hal yang akan diingat oleh sejarah dan mereka akan sangat mengagumi tahun ini gitu. Di 2022 ya, 2022 ini saya nggak tahu dengan jelas ya, tapi prediksi saya ini terjadi bahkan untuk memulihkan secara total ya, untuk kembali seperti semula ini bisa sampai belasan tahun. Jadi perang ini nggak terjadi ibaratnya sebentar ya, karena tadi perangnya bukan karena perang nuklir atau senjata, bukan.
Itu bisa jadi, itu tidak menutup kemungkinan, tapi kemungkinan yang lebih besar menurut saya itu iklim pertama. Ya, itu. Jadi sebelum perang orang memulai ya, sebenarnya perang alam ini atau alam melawan manusia itu sudah terjadi. Itu akan terjadi. Jadi pertama kita dihancurkan dulu oleh kekeringan ya. Kita akan bingung mencari ya, yang tersisa hanya air laut. Ya, uang itu akan kembali seperti bentuk semula, yaitu kertas. Kertas dan yang akan berfungsi ya hal-hal yang bermanfaat gitu ya, yang punya bentuk, yang punya fisiknya. Itu yang akan diburu oleh orang gitu. Ya, kendaraan mobil seperti apa yang selalu melayani kita ya, motor. Ya, itu akan perlahan-lahan akan apa? Perlahan-lahan tidak lagi bisa digunakan. Kenapa saya bisa yakin ini? Karena kita tahu bahwa manusia ini canggih ya. Coba bayangkan kita bilang teknologi canggih gitu, tapi yang menciptakan teknologi kan manusia gitu. Berarti sesuatu yang canggih tidak lebih canggih dari yang menciptakan kecanggihan itu. Dan ada yang lebih canggih dari kita, yaitu adalah the greatest of the universe, pemilik alam semesta. Ya. Jadi balik lagi saya mau bilang bahwa tahun ini kita akan buktikan bahwa sebenarnya yang canggih itu adalah kelebihan yang diberikan kepada manusia oleh penciptanya. Ya. Alam semuanya itu setiap detik, setiap saat berusaha memberikan kita isyarat sinyal itu, asalkan kita ingin peka dan melihatnya, kemudian mengolahnya menjadi sebuah data. Ya. Asalkan kita peka. Ya. Dan yang paling penting adalah hanya fokus pada tujuan. Ya. Nggak usah pedulikan apa yang dipikirkan oleh orang, karena kita tahu bahwa kita memiliki pengalaman yang berbeda, kelebihan yang berbeda ya. Tapi dalam hal ini kita ingin menyatukan kelebihan itu. Ya, bayangkan kalau semua kelebihan kita satukan, kita menuju sesuatu yang tidak terbatas ya, yang tidak pernah kita batasi, sesuatu hal yang bermanfaat ya demi keberlangsungan umat manusia ya. Maka saya yakin alam akan bahu-membahu membantu kita dari satu step ya. Dia akan membantu kepada step yang lain, dari satu langkah ke langkah yang lain. Dan yang terpenting adalah sayangi diri Anda ya.
Selalu saya coba ingatkan, sayangi diri Anda, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut. Ketika Anda takut, maka segera kabari kita semua, segera buat apa ketakutan Anda di kolom komentar, kita akan coba bantu ya. Sekali lagi, ini tempat kita bersama-sama untuk membangun ya, sama-sama tempat kita membangun. Jangan pernah ada perasaan sendiri ya. Saya rasa siapa yang mau singgah dan menetap di channel ini adalah orang-orang yang dipilih ya. Karena ketika ini tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini ya, tentu saja Anda akan meninggalkan. Tapi ketika Anda bertahan gitu ya, berarti inilah jalan Anda gitu. Ini jalan kita semua yang harus kita persiapkan. Sekali lagi, kita tidak akan pernah berjalan sendirian ya. Berjalan untuk mendominasi yang lain, kita bersama-sama, kita sharing ya. Saya mau bilang bahwa saya ciptakan ini bukan karena suatu maksud atau tujuan, ini karena keyakinan, intuisi yang secara spontan ya. Saya selalu mengikuti kata hati saya dan saya ingin merealitaskannya dengan akal ya. Sekali lagi, mari bersama-sama kita bangkit ya. Kita bangkit ya, buat yang merasa sekarang sedang punya keluhan atau apa, yang sedang berada pada kondisi yang tidak baik, maka lakukanlah yang bisa membuat Anda lebih baik ya. Itu kita punya cara kita masing-masing ya dalam menyembuhkan diri kita sendiri, karena kita yang paham diri kita. Yang kedua, jika Anda merasa Anda sedang dirundung rasa tidak berdaya, maka teruslah berbicara gitu ya. Jadi jalannya satu-satunya itu Anda terus bersuara. Apa yang membuat Anda tidak berdaya, Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Sebanyak yang Anda bisa, tulis saja ya. Ketika ada yang membalas, berarti tandanya Anda masih berdaya gitu. Berarti Anda masih bermanfaat, Anda masih banyak tujuan yang harus Anda lakukan ya. Jadi jangan pernah pesimis, Anda tidak sendiri. Anda harus tahu itu. Kalau Anda ragu Anda masih sendiri, coba tulis apa yang Anda ingin keluhkan. Ketika ada yang merespon, tandanya apa? Bahwa Anda masih diinginkan dan Anda selalu diinginkan. Percayalah. Percayalah.
buat kita yang biasa menanam tumbuhan. Saya berencana memang kalau saya ada bunker nanti, bahan-bahan pangannya saya menanam gitu. Ya kenapa? Karena itu unlimited. Kalau kita belajar dari film-film bahwa ketika kita nyetok makanan untuk jangka waktu yang cukup lama ya, sebanyak apapun pasti habis gitu. Tapi ketika kita pandai mengolahnya, saya pastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan pernah takut ya. Di dalam hati ini ada suara kebenaran ya. Di dalam hati ini ada suara kebenaran yang sedang menunggu kita ya. Jika Anda yakin pada proses, tapi saya tidak yakin pada proses, saya hanya yakin pada apa? Pada mengatakan apa yang diyakini oleh hati gitu. Ya, jadi nikmati saja itu apa yang dikatakan oleh hati, suarakan itu. Suarakan sebanyak-banyaknya. Jangan biarkan ada celah hati ini untuk bungkam. Karena setiap detik itu berharga. Setiap detik itu berharga. Maka lakukanlah pada hal-hal yang membuat keyakinan Anda meningkat. Ya. Sekali lagi, kita terbiasa dengan hal-hal yang nyaman. Maka sudah saatnya kita keluar dari kungkungan atau dari borgol itu. Berusaha sedikit keras untuk mendobraknya atau memutuskan borgol itu dan berlarilah keluar. Ya, pergi. Tinggalkan dunia itu yang membuat Anda terus terkungkung dan hidup di dalamnya. Ya. Jangan biarkan ada orang lain yang menempati jiwa Anda selain Anda sendiri. Jangan biarkan. Saya selalu bilang bahwa contoh saya gitu ya. Saya memilih resign dari kerjaannya. Setelah ini saya tidak tahu, tidak kepastian untuk biaya kebutuhan sehari-hari seperti apa, paket dan lain-lainnya. Belum ada kepastian, tapi yang saya ingin lakukan satu, keyakinan. Barusan ada tamu yang datang, tamu yang sudah menginap ya, habis berbelanja dari luar, jadi tadi terpaksa saya mengaktifkan sebentar rekamannya. Jadi saya posisinya sekarang sedang berbicara dalam keadaan yang cukup rileks ya, cukup santai dengan segelas coklat hangat. Saya orangnya suka begadang. Di tengah malam saya selalu mencari arti, saya selalu menciptakan makna-makna saya sendiri.
Ya, saya menciptakan makna-makna saya sendiri. Saya mencoba menggali hal-hal yang berbau spiritual yang ternyata luar biasa. Luar biasa kecanggihannya. Melampaui akal gitu ya. Sangat jauh dari kehebatan akal yang saya sudah bilang bahwa zaman sekarang akal didewa-dewakan. Tapi tahun ini mungkin Anda akan buktikan bahwa kehebatan intuisi, hati yang dikatakan orang-orang terdahulu ya, itu akan kembali muncul. Itu akan kembali muncul. Saya selalu bilang bahwa hidup adalah mencari makna. Mencari makna dalam setiap situasi. Ya. Mencari makna dalam setiap situasi. Selalu yakin bahwa alam, ya, apa yang kita makan dari alam, air yang kita minum dari alam, ya, udara yang kita hirup dari alam. Kita berjalan di atas bumi alam. Kita tidur pun di atas alam. Kita bersinggungan dengan alam. Kita ada di dalam alam dan kita adalah alam. Begitulah kenyataannya. Makanya saya bilang intuisi ini adalah alam. Intuisi itu adalah kita yang sebenarnya gitu. Akal itu hanya sebagai apa ya? Kalau Anda pernah lihat panah ya, busur panah ya. Akal itu semacam ujungnya panah itu yang tajam itu. Jadi pas dia ditancapkan, stop. Dia menusuk. Dia fungsinya fokus pada satu hal ya, menembak suatu hal. Tapi lagi-lagi selain daripada busur itu, ya seperti gagangnya baunya, seperti talinya, semua itu adalah kita. Nah, jadi kita seperti itu analoginya, jadi paham ya apa yang dimaksud dengan intuisi itu. Dia akan tajam selama kita mau mengasahnya, selama kita mau mengasahnya terus. Jadi jangan pernah berhenti pesimis, ya, terus berjuang, terus lihat dunia ini dengan nilai yang positif. Katakan pada diri sendiri bahwa saat Anda mulai cemas, saat Anda mulai merasa tidak berdaya ya, saat Anda merasa bahwa ada sesuatu yang harus Anda lakukan dan itu sudah terus berulang sejak lama ya, Anda takut untuk melakukannya tapi Anda yakin, maka Anda bisa sharing ya. Anda bisa sharing, Anda bisa melakukannya dengan keyakinan tidak ada yang sia-sia. Ya, sekali lagi tidak ada yang sia-sia. Kita semua pasti berhasil ya pada ujungnya. Seperti ujung panah tadi yang saya bilang bahwa ketika Anda belum punya ujungnya atau penajamnya yang hanya berfungsi di ujung, tapi Anda sudah punya semuanya ya. Langkah Anda tidak lama lagi, gunung emas Anda sudah terlihat, yaitu keyakinan intuisi kita yang saya bilang tadi.
Yang perlu kita lakukan adalah sedikit mengasah ujungnya saja. Sudah. Setelah itu masalah selesai. Ya, mengasah ujungnya saja ya. Artinya Anda menyiapkan sesuatu segala rasional, melihat kemungkinan yang ada, fokus hanya pada satu hal ya. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang, maka percayalah, pasti kita akan berhasil dan kita akan terus berkembang ya. Seperti bunker ya. Seperti yang saya bilang tadi, bunker adalah tujuan. It's a purpose, tujuan yang harus kita siapkan bersama. Apapun kendalanya kita bisa saling membantu ya. Kalau masalahnya modal, saya yakin teman-teman yang manajemen bisnis yang memang sudah ahli dalam bidangnya, yang mengerti betul cara menghasilkan uang dengan cepat dan akurat tanpa butuh waktu lama, ada kepastian dalamnya ya. Sistemnya terjamin, boleh bantu untuk kita dan kita yang punya ide kreatif dalam membuat bunker desain ya. Kita bisa juga bantu untuk membantu teman-teman yang fokus pada manajemen ya. Jadi artinya kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi ya, kita bertukar pikiran ya. Jangan pernah ragu ya. Sekalipun Anda di sekeliling Anda tidak menemukan hal semacam ini dan Anda yakin ini adalah tujuan Anda, maka jangan pernah pedulikan. Anda fokus saja ya. Fokus saja. Mari bersama-sama, saya katakan, mari bersama-sama ya. Ayo kita bangkit, kita bentuk sebuah kerajaan bunker kita ya. Lakukan ini dengan gembira ya, dengan semangat ya. Kalau Anda merasa sendiri, Anda tulis di kolom komentar apa yang Anda keluh kesahkan. Dan ketika ada yang membalas, berarti Anda masih sangat dibutuhkan. Anda masih sangat bermanfaat ya. Jauhkan segala circle-circle yang membuat Anda merasa down, merasa tidak berdaya ya. Yang hanya mengkritik ya, yang tidak mempunyai value dan tujuan, jauhi mereka ya. Anda punya tempat Anda sendiri, Anda berguna ya. Anda baik, Anda hebat ya. Anda berguna, katakan pada diri Anda sendiri ya. Namanya dalam hidup kita akan ada naik turun ya. Kita mengalami ketidakseimbangan emosional, itu pasti. Tapi bukan itu yang mau saya katakan, adalah terus cari tempat di mana Anda bisa naik, bangkit, berdiri ya. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Segala macam hal yang membuat Anda sakit dan jatuh, percayalah, itu hanya akan menguatkan Anda nantinya ya. Itu benar-benar akan menguatkan Anda, benar-benar menguatkan Anda semua ya. Jadi jangan pernah takut, jangan menyerah, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Mari semangat, bangkit. Saat Anda mulai down, Anda bisa tulis di kolom komentar apa yang Anda kesahkan. Kita akan coba bantu, kasih saran ya. Intinya selalu seperti itu. Saat Anda mulai lemah, merasa lemah dan tidak berdaya, maka cari pertolongan. Caranya tulis di kolom komentar apa yang Anda kesahkan, keluh kesahkan. Maka ketika ada membalas, percayalah,
kita masih terkoneksi, Anda tidak sendiri dan Anda masih dibutuhkan. Terima kasih.